Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu lagi dengan IWB Kang Mas langsung dari Lombok Cak. Jadi IWB akan update yang terbaru buat teman semuanya di hari pertama Mandalika. Teman-teman semuanya, IWB tahu pasti sampai memantau bagaimana Mandalika, bagaimana para pembalap MotoGP termasuk pasti Marquez ya. IWB tahu lah Cak. Sampai pasti memantau seperti apa Marquez mengingat Mark di tahun ini menggunakan motor berbeda di Mandalika dibandingkan dengan sebelumnya yang mana dia sangat suffering, dia kesulitan di atas mesin RCV. Ya, sama tahu sendiri ya, tahun kemarin Mark Hagside bahkan dia cedera, sempat ada retak ya walaupun kecil, akan tetapi yang jelas Mark gara-gara itu tidak bisa meneruskan race dan dia secara teknis belum pernah sekalipun bisa finish di Mandalika. Makanya Cak, di tahun ini IWB juga memantau dan teman-teman alhamdulillah IWB dari kemarin sudah ada di Lombok sebenarnya Cak. Tapi memang IWB kemarin touring bersama teman-teman Honda. Jadi kita mengelilingi Lombok ya ibaratnya Kang Mas ritual Cak. Kita kan biker Cak Yora. Jadi biker tuh ya harus ritualnya adalah touring Cak. Jadi harus lengkap Kang Mas. Nah teman-teman semuanya kita kemarin datang ke Lombok itu sudah ketemu dengan kondisi bandara yang agak berbeda. Bandaranya memang ada sedikit perubahan layout Cak ya. Jadi kita disambut teman-teman dari Honda NTB, matur nuwun Honda NTB. Yang jelas kita ketemu juga dengan motor pedok Honda, pastinya IM1 ya. Ternyata ada motor listrik Cak yang dilabur dengan Repsol livery termasuk juga PCX. Dan kemudian Kang Mas barulah kita bisa melihat bagaimana Mandalika. Jadi kita akan hari ini fokus IWB full di Mandalika. Kita akan mencoba mengoprek dari sana langsung dan teman-teman memang cuaca Lombok ini kurang stabil kita katakan. Jadi dari kemarin Lombok ada beberapa spot hujan, ada beberapa spot kering dan bahkan panas banget. Nah di Mandalika sirkuit secara forecast memang dikatakan kemarin sudah share kesamaan semuanya diduga akan hujan. Tapi bisa juga hujan hanya lewat kemudian langsung kering. Makanya para pembalap MotoGP kemarin sudah belajar flag to flag. Mereka fokus bagaimana ketika masuk ke pit ganti motor itu bisa lancar. Makanya itu yang kita lihat kemarin Cak ya. Jadi ada praktis dan teman-teman semuanya pada opening kemarin sama tahu sendiri bagaimana Enea Bastianini yang very fast. Bastianini langsung merasa klop, langsung merasa nyaman dengan GP24-nya. Secara cornering speed-nya luar biasa, braking-nya luar biasa. Dan itu yang kita dapatkan. Jadi yang pertama itu namanya nyaman Cak. Sudah nyaman, confidence itu akan membuat pasti outputnya berbeda. Itu yang kita temukan pada ini ya, termasuk Martin Cak. Jadi secara kalkulasi Kang Mas, kalau kita lihat kalkulasi dari lap time-nya, memang saat ini hanya ada dua pembalap ya yang very fast, yakni Martin dan juga Enea Bastianini. Sama tahu sendiri bagaimana lap time-nya. Kalau kita atau IWB coba buka-buka lap time-nya itu di angka 1 menit 30 pada saat menggunakan just tire. Sembayangin aja, menggunakan ban bekas, Martin dan Enea menorehkan lap time di 1 menit 30-an. Hanya mereka berdua Cak. Sementara Marquez dan Pecco ini sedikit lebih lambat. Di mana Marquez justru dia bermain di angka 1 menit 31,2 detik. Sorry, ya bener ya, 1 menit 31,2 detik. Sementara Pecco menggunakan just tire yang ban medium justru lebih lambat, yakni di angka 1 menit 31,4. Ya, hanya beda 0,2 persekian mili detik lah. Tetapi justru ini akan membuat perbedaan dan itulah yang menjadi fokus dari Pecco dan juga Marquez. Dan teman-teman IWB nggak akan mencoba membongkar apa yang dirasakan pembalap yang nyaman. Martin sudah nyaman walaupun ada beberapa yang perlu diimprove katanya termasuk juga Enea. Akan tetapi IWB ingin fokus bagaimana yang dirasakan oleh Marquez dan juga Pecco. Jadi teman-teman semuanya, Mark mengatakan secara feeling dia merasakan aneh. Itu kata Mark. Di mana aspal Mandalika yang dikatakan low traction di awal. Itu hal yang biasa ya Kang Mas, nanti WB bilang low traction. Wah ternyata Mandalika nggak bagus dong sirkuitnya. Masa traksinya rendah? Nggak begitu Cak. Maksudnya konsepnya adalah ketika sirkuit yang tidak digunakan MotoGP cukup lama walaupun ada event-event di Mandalika. Tapi secara karet bundarnya kan berbeda Cak. MotoGP dibandingkan dengan ya motor-motor balap lainnya pastinya memiliki karakteristik berbeda. Sehingga di awal itu biasa kalau grip pada kondisi early ya sangat jadi Friday practice lah itu low traction itu biasa dan Mark mengatakan itu Mark merasakan ternyata dia secara feeling grip untuk di Mandalika ini low traction tapi di saat bersamaan justru dia nggak confidence. Itu yang cukup aneh ya, cukup ya kita katakan nggak wajar kalau kita melihat bagaimana Mark
memberikan penekanan di Misano awal dia merasakan low traction ya, di awal biasa saya tahu Misano 1 yang low grip tapi dia sangat nyaman, tapi di Mandalika dia nggak nyaman nih Cak. Jadi Marquez menyatakan dia nggak nyaman nih, makanya kemarin sempat ada hampir crash, untungnya ada saving, dan itu yang akan kita bedah. Teman-teman semuanya, sebelum kita melangkah secara detail seperti apa, Ibu sudah siapkan datanya kemarin para pembalap, dan sebenarnya intip saja dulu data di sini biar kita nanti menerangkan kesampaian hasilnya lebih gamblang. Sebenarnya intip saja data olahan IWB di sini, Cak. Nah, inilah Cak hasil bagaimana di hari pertama, bahwa bisa kita pastikan Enea Bastian ini adalah pembalap yang super fast atau paling kencang di Mandalika. Dan teman-teman, Enea memang sukses menorehkan waktu yang luar biasa, yakni di 1 menit 29.630 detik. Dan ini sudah memecahkan rekor di Mandalika. Jadi informasi buat semuanya Cak, di Mandalika kemarin memang clear ya, jadi dry pada kondisi yang sunny biasanya Cak, jadi benar-benar panas sekali. Dan informasi kita dapatkan kemarin pada kondisi di Mandalika, humidity atau kelembapan mencapai 76%. Sementara groundnya, aspalnya Cak sangat panas ya, jadi 57 derajat dan beberapa waktu bisa berkembang menjadi 60 derajat Celcius. Ini menjadi tantangan para pembalap. Jadi jangan kaget kalau kemarin para pembalap rata-rata menggunakan ban depan hard. Ini nggak biasa Cak, karena biasanya memang para pembalap menggunakan tipe ban depan medium, tapi ternyata para pembalap kemarin semuanya rata-rata cukup nyaman menggunakan tipe ban depan hard. Jadi memang tipe kompon keras. Dan untuk Michelin sendiri membawa special kompon, karet yang berbeda, karet yang diracik khusus untuk Mandalika, di mana menggunakan model asimetris yang kanannya adalah kompon yang keras. Karena sama tahu sendiri bahwa Mandalika memiliki 17 tikungan, yang mana lebih banyak ke kanan 11 tikungan, sementara ke kiri hanya 6 tikungan. Jadi teman-teman, informasi kesamaan semuanya, Enea Bastian ini menjadi pembalap terkencang yang tak terpatahkan selama dia time attacking. Dan ternyata Cak ada persaingan yang sangat keras antara Bastian ini dan Martin. Jadi Martin sendiri menorehkan lap time 1 menit 29.670 detik, dan ini very similar jadi Cak bahasanya Cak, karena Martin hanya terpaut lebih lambat 0,040 detik. Ini benar-benar akan terjadi persaingan yang seru antara Bastian ini dan juga Martin. Dan informasi buat semuanya juga, Morbidelli juga luar biasa kemarin Cak. Jadi secara race pace juga Morbidelli memiliki kekuatan di sini Cak. Kita juga penasaran seperti apa nantinya, mengingat Morbidelli nampaknya sangat nyaman dengan GP24 di Mandalika. Sementara Pecco Bagnaia, yes Kang Mas, Pecco memiliki sedikit problem. Pecco memiliki keluhan di mana dia merasakan ada keanehan pada aspal Mandalika. Jadi informasi kita dapatkan Cak, Pecco ternyata kurang nyaman pada saat motor rebah ke kanan. Informasi kita dapatkan dia cukup nyaman ke kiri, namun pada saat rebah ke kanan, Morbidelli merasakan ada less confident. Itu yang dikatakan bukan Morbidelli Cak, Pecco Cak. Itu dikatakan Pecco, dan Pecco sepertinya kurang nyaman Cak dengan tipe ban keras di Mandalika. Jadi dengan Michelin kompon yang di bawah ini, dan dia lebih kencang ketika menggunakan tipe ban soft atau lunak. Nah ini menjadi tantangan, mengingat sama tahu sendiri ya, ketika sprint mungkin para pembalap akan menggunakan tipe ban belakang lunak atau soft kompon itu biasa. Akan tetapi nantinya Pecco kalau menggunakan tipe tersebut untuk race nggak mungkin. Jadi Pecco mengatakan dia untuk pace-nya ya menggunakan tipe ban medium kurang kencang. Dia less confident, dia merasakan ada nervous. Tapi ketika menggunakan tipe ban soft, dia merasa sangat kencang. Jadi ini menjadi tantangan dari tim Pecco Factory ya. Jadi kata Pecco, dia hari ini akan mencoba untuk mencari settingan yang pas. Dan itulah yang kita dapatkan. Dan kelima, Marco Bezzecchi Kang Mas. Yes, Bezzecchi menjadi pembalap terkencang GP23, mengalahkan Marquez yang kedodoran Kang Mas. Jadi Marquez tidak kencang, Marquez akui kesulitan di Mandalika. Dan kita lihat di sini Bezzecchi menorehkan lap time yang sangat bagus, lap time-nya sangat kencang, di mana dia hanya terpaut 0,140 detik dibandingkan dengan Enea. Jadi memang sangat ketat Cak lap time kemarin di Mandalika, di mana Bezzecchi menorehkan waktu 1 menit 29.770. Ini benar-benar 1, 2, 3, 4, 5 ini benar-benar sangat mepet semuanya Cak. Dan yang menarik adalah very fast juga. Jadi teman-teman, seperti dugaan IWB kemarin di mana Fabio Quartararo secara meyakinkan menunjukkan
Yamaha memiliki pace, Yamaha memiliki kecepatan, dan Fabio di sini Cak menorehkan lap time 1 menit 29.84 detik. Pokoknya Kang Mas kemarin memang pecah ya untuk lap time di Mandalika. Rata-rata untuk time attacking mereka di 1 menit 29-an, dan ini terbukti Yamaha seperti dugaan kita cocok dengan Mandalika yang banyak sekali fast corner, dan ya kita lihat ya bagaimana stratnya hanya sekitar 700 meteran dan titik braking di 500. Ini bagus buat Fabio atau Yamaha yang less power, dan terbukti Fabio Quartararo menjadi pembalap terkencang ke-6. Kita lihat di sini Cak. Lalu Marc Marquez, yes, what happened ayat naon dengan Marquez Kang Mas. Nah, ini kita akan coba fokusin nanti Marquez, karena memang Marquez sendiri merasakan dengan kondisi yang less traction. Jadi teman-teman, di Mandalika sebagai sirkuit yang memang baru banget dijabarin MotoGP setahun sekali, walaupun digunakan ya track race berkali-kali ya, ada event-event, tapi memang untuk karet bundar MotoGP itu spesial. Dan Marquez menyatakan bahwa saat ini kondisi aspal Mandalika ini less traction, kata Marquez. Jadi less traction ini seharusnya secara teknis dia akan lebih nyaman. Namun ternyata Cak, kemarin dia merasakan keanehan di mana dengan less traction dia less confident di Mandalika. Jadi dia kesulitan. Makanya jangan heran kalau Marquez sempat akan crash, tapi dia bisa saving, melakukan penyelamatan yang luar biasa. Setelah lama nggak bisa melakukan seperti itu dengan motor RCV. Di masa lalu pun dia sering Cak, tapi RCV terbaru nggak bisa. Dan ternyata kemarin dilakukan secara brilian oleh Marquez. Nah teman-teman, Marquez kali ini hanya menjadi pembalap terkencang ke-7 dengan gap 0,255 detik. Masih ada margin, masih ada potensi untuk ke depan, karena Marc memang merasakan dia lemah di sektor kedua, dia nggak pede, dan dia merasa bahwa secara motor itu masih belum terasa nyaman. Sekali lagi, secara motor dia belum merasa nyaman karena settingan-settingan mungkin ya Cak ya. Dan memang ini adalah pertama kalinya Marquez di Ducati, sehingga dia masih belajar lagi racing lane seperti apa. Dia masih mencoba untuk menggali seperti apa potensi dari GP23. Itu kita dapatkan yang Mas ya. Dan 8 Pedro Acosta yang juga awalnya luar biasa. Pedro sempat menorehkan waktu yang jos gandos Cak sebelum digeser oleh para pembalap lainnya. Ini artinya secara potensi KTM dengan Acosta memang very fast di sini Cak. 9 Fabio Di Antonio yang mencoba recovery, dan Maverick Viñales ke-10. Aprilia masih belum cemerlang Cak. Dari sini kita lihat Aprilia yang sebelumnya di tahun-tahun kemarin sangat-sangat bagus performanya, ternyata hari ini, maksudnya kemarin Cak, Viñales kedodoran. Tapi yang paling kedodoran adalah Alex Espargaro. Jadi Viñales masih better, tapi Alex Espargaro mengeluhkan ada Cak, kalau bahasanya itu ada kelemahan di pada bagian braking, kata Alex Espargaro demikian. Nah, Zarco. Nah, ini Kang Mas. Zarco menjadi pembalap Honda terkencang ke-11. Dari sini Honda maksudnya Honda terkencang pertama Cak, tapi secara grid dia di posisi ke-11 baris ya posisinya, dan gapnya ternyata nggak terlalu jauh Cak, hanya 0,455 detik. Ya ini bagus banget sih menurut IWB Cak. Tapi kita lihat seperti apa hari ini, mengingat seharusnya Honda suffering di sini ya. Artinya memang untuk fast corner Honda lemah, tapi dengan adanya aero terbaru, entah Zarco entah Luca Marini menyatakan dia sangat nyaman dengan Honda sekarang. Mereka bisa nge-push, dan itu yang menjadi info gembira ya. Jadi buat Honda tim, dan Luca Marini menunjukkan ternyata dia makin nyaman dengan RCV. Terbukti Luca per kemarin di posisi 12. Bahkan Luca lebih kencang dibandingkan Alex Rins, Binder, Alex Espargaro, Miller, dan itu menjadi bukti bahwa adik Rossi ini ternyata semakin jos tenan. Nah gitu Cak ya. Dan terpaut 0,466 detik Cak. Jadi semuanya memang mepet-mepet Kang Mas ya, luar biasa sekali. Dan teman-teman semuanya, Nakagami menjadi pembalap Honda terkencang kedua dengan 17 ya posisinya. Kemudian Fernandez dan Joan Mir Kang Mas ternyata suffering, Mir masih kesulitan, dan paling terakhir ada Alex Marquez. Ini kenapa bisa demikian? Artinya Cak, nah kalau sudah ada satu tim yang kedodoran di belakang, ini artinya ya ada sesuatu yang kurang klop antara settingan dan juga motor ya maksudnya, dan juga kondisi aspal di Mandalika. Itu Cak yang bisa IWB share ke semuanya kemarin. Dan teman-teman, kita lihat sebenarnya bagaimana dengan Kang Mas. Ini ada top speed data buat semuanya. Kita coba lihat. Ini Cak, IWB jujur ya,
cukup surprise, very surprise ya bahasanya Cak. Kalau bahasa kerennya kan very surprise. Karena kenapa Kang Mas? Ternyata Cak gila. Dengan jarak hanya 500 meter, MotoGP mesin sudah mampu tembus di 316,7 km per jam di Mandalika. Ini gila, IWP katakan ini parah ya, karena suka nggak suka kita harus buka secara spek bahwa straight dari Mandalika ini cukup pendek, 700-an meter dengan titik braking di 500. Mungkin MotoGP lebih dekat lagi, akan tetapi dengan jarak demikian Kang Mas, ya setengah kilo Cak, lebih dikit bahasanya Cak, itu MotoGP mesin bisa 316,7. Ini gila sih MotoGP. Artinya memang MotoGP mesin sekarang ini memiliki kestabilan pada saat lost corner. Jadi memang kalau kita bisa tembus segini Cak, artinya kan pembalap dari last corner itu langsung nge-push. Jadi tikungan 17 nge-push dan traksi mereka melimpah. Itu yang bisa kita tangkap. Nah teman-teman, untuk di Mandalika ternyata yang menjadi penguasa untuk top speednya adalah engine KTM Cak. Entah Agusta, entah Binder, sebenarnya sih mirip-mirip ya Ducati juga, tapi di sini kita lihat yang menguasai dua pembalap ya dengan 316,7 adalah KTM, baru disusul Martin yang juga menorehkan top speed yang luar biasa sama ya 316,7. Barulah Ene Bastiani dengan 315,7 dan disusul Pecco. Jadi engine-nya adalah engine KTM dan Ducati. Nah, untuk Joan Mir Honda, nah ini ternyata nyempil di sini Cak, nggak buruk-buruk amat. Kalau kita katakan kencang juga. Nah, yang menjadi perhatian IWB adalah Yamaha Kang Mas. Yamaha sekali lagi, Yamaha makin turun ke bawah untuk top speednya. Dan kita lihat bagaimana Fabio di sini ya, Fabio Quartararo menorehkan top speed di 312,1. Dan kalau kita lihat ya dia nomor 7 ya dari belakang Kang Mas ya kayaknya ya. Jadi termasuk juga di belakang, lumayan sih belakangnya nih 1, 2, nah 7 ya. Dan ternyata juga Alex Rins nomor 5 dari belakang. Artinya prediksi kita terbukti dan memang Cak, informasinya yang kita dapatkan di sini Kang Mas ya. Jadi teman-teman, Fabio menyatakan saat ini pelan dan pasti DNA Yamaha mulai kembali, di mana memiliki stability pada saat di tikungan atau fast corner. Dan itu ternyata tahu nggak, seperti dugaan kita, benar-benar dikatakan bahwa secara engine memang berubah, di luar daripada sasis yang baru, di luar daripada aero yang semakin diperbaiki. Tapi yang jelas Fabio merasakan dengan power yang lebih kecil. Nah sekarang ya, sama tahu ya, sekarang kita sudah prediksi kemarin, horsepower yang makin dikecilin, Fabio merasakan bahwa DNA Yamaha pelan dan pasti mulai kembali. Baru saja usai free practice ketiga dan kita surprise banget Cak, setelah data kita oprek tadi, ternyata yang paling fresh Marc Marquez melesat di posisi top 3, termasuk Alex Espargaro yang kemarin mengeluh mengenai rem. Ternyata baru saja Alex Espargaro bisa melaju dengan luar biasa, dia terkencang kedua. Dan Morbidelli juga amazing, kita surprise. Artinya sekarang para pembalap sudah tembus di angka 30-an, walaupun jujur Cak, race pace-nya ini agak lambat dibandingkan dengan kemarin. Karena kemarin para pembalap bisa tembus di angka 1.29, tapi barusan saja usai dengan 1.30-an sudah bisa menjadi pembalap terkencang. Nah, teman-teman, ini masih praktis tentu saja, dan pastinya kualifikasi dan sebagainya akan berbeda. Karena memang konfirmasi terdapatkan, Pecco merasa nyaman dengan ban soft, tapi dia nggak nyaman dengan ban medium, dan kondisi dari trek akan mempengaruhi seperti apa pemilihan ban nantinya Cak. Ya, jadi itu Cak, informasi bersama semuanya. Baru saja hasil dari kualifikasi seperti di sini Cak. Hasil dari free practice ketiga seperti di sini Cak. Dan kita lihat seperti apa nantinya, kita pantau terus seperti apa Mandalika, langsung melaporkan dari Mandalika Circuit. Semoga mencerahkan semuanya. Video saya langsung suka, video cuma like, share, dan subscribe. Ojo lecak sampai sholat 5 waktu karena cuma like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.